ukhuwah. Itulah hasil dari iman, dari Islam, bersaudara. Bapak pernah nggak sholat dekat orang Afrika di Masjidil Haram? Poe, hidup. Kalau dengan ukhuwah, orang poek pun terasa bersaudara. Ibu nanti kalau ibu hajian, ada yang berangkat di Al-Hidayah tahun ini, tolong ibu, suami ibu tolong sering dekat dengan orang Somalia, orang Nigeria, orang Kamerun. Sesalaman aja orang no poek kira. Subhanallah, ternyata ibu bersyukur punya suami yang paling bersinar di hadapan orang Afrika. Kan lumayan. Jangan membawa suami di hadapan orang Walanda, orang Inggris. Eta mah keur mah poek, pa pinggir-pinggir naon pagigir-gigir jeung Eropa, nyeri hate itu. Bilih, kalau mau ada orang di sini yang ingin punya menantu dari belahan Afrika, saya siap jadi fasilitator alias broker. Saya. Kenapa? Ibu keuntungannya dua kalau punya menantu dari Afrika. Pertama, punya menantu dari Afrika bebas dari godaan orang-orang yang iseng. Moal ayo ngagoda. Punya suami menantu dari Somalia, aman dari godaan. Itu kan yang dicari dalam rumah tangga. Kalau ibu punya suami di atas rata-rata, panas ibu. Tapi punya suami di bawah standar, sakinah, aman. Betul? Yang kedua, kalau punya menantu dari Afrika, subhanallah, sang mertua tengah malam cukup dibimbing oleh sang menantu dari Afrika. Lalu sang menantu tanpa petromak dan baterai cukup buka mulutnya, giginya itu subhanallah, cahaya di atas cahaya. Satu lagi, kalau menantunya perempuan ibu, itu ekonomis dari lipstik. Mereka nggak usah pakai lipstik burahai berem karena sudah bawaannya merah bari kandel. Subhanallah. Nah ibu, kan lumayan tak? Biaya lipstik sudah dioper ke biaya subhanallah. Ukhuwah. Yang kedua, tujuan kita selain taqwiyatul ukhuwah, apa tujuannya? Tiada lain adalah tazawwud bisaqafah al-islamiyah. Tambahi, perdalam, pertebal dengan saqafah islamiyah, wawasan keislaman, ilmu keagamaan, ilmu tadayyun beragama. Ini sudah berapa tahun halal bihalal ini Kang Suwandi? Ini udah halal bihalal ke berapa episode ini di Al-Hidayah? 50 kali berarti berapa semester ini tak? 100 semester. 100 semester ini tingkat naon coba sok mun sakung kuliah. Kalau 50 kali, 30 kali, 20 kali, berarti kita sudah lama halal bihalal. Pertanyaannya, dari halal bihalal dari tahun ke tahun ada enggak penambahan saqafah, penambahan wawasan? Ya ini penting Bapak Ibu sekalian, saya muhasabah sebagai ya orang yang sedikit diamanahi oleh Allah dengan ilmu, sedikit saja saya sedih kalau tidak ada kenaikan kelas dari jamaah ini. Terutama ketika ibu bapak baca Quran, kira-kira hatinya terikat nggak dengan Al-Quran atau kemana wae? Bapak ketika baca ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', kemana eta aki hati aki ketika baca ayat itu? Aki weh lain. Kemana coba hati bapak ketika baca ayat itu? Nyambung nggak dengan bacaan Quran? Kenapa nyambung? Kenapa nyambung? Ngerti artinya. Pertanyaannya, apakah setiap ayat ngerti terjemahnya? Saya ingin Bapak Ibu sekalian dengan adanya tambahan wawasan ini apa? Tolong, Quran ini adalah kitab hidup, buku dari kitab dari Allah
yang harus bisa mewarnai jiwa kita. Dengan apa? Tadabbur, tahu, kontemplasi, merenungkan. Connect Bapak Ibu antara kita dengan Quran. Quran itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyya. Tidak Sundawiyya, tidak Jawiyya, tapi Arabiyan Al-Quran itu. Berarti kalau orang ingin hudan, dapat hidayatul Quran, dapat thaqafah dari Quran, maka wajib dia menguasai apa? Bahasa Arab. Kita harus malu dengan Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian. Dia itu kafir tapi hebat bahasa Arab. Betul? Cacak-cacak kafir eta Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok. Tapi hebat bahasa Arab. Nah, kenapa itu? Orang Arab. Saya orang Rancekek, bisa pas saya yang orang Arab. Bisa ngobrol bahasa Arab. Kenapa? Belajar. Jangan kalah dengan anak-anak di Mesir, umur 5 tahun aja udah hebat. 5 tahun di Mesir, di Kairo. 5 tahun. Ibu negara Suzan Mubarak itu kalau lagi baca teks pakai bahasa Arab Bapak Ibu, dan gak salah-salah itu bacanya. Subhanallah. Calon pas pampres. Dulu ya, inna anzalnal Qur'ana Arabiyya. Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Semoga kalian ini cerdas, berpikir, punya visi. Nah, ini sedih Bapak Ibu sekalian kalau jangankan bahasa Arab, baca Quran aja barangkali masih banyak di antara kita yang belum bagus. Tolong, ini kewajiban kita. Siapapun, ustaz, jamaah, imam, makmum, enggak. Masa kalah sama Pokemon? Allah, ibu-ibu Pokemon, budak-budak Pokemon. Jangan Pokemon, pakai iman. Subhanallah ya. Mau ke pasar ingat pakai iman. Mau bekerja pakai iman. Mau segalanya pakai iman. Ala asasil iman, insyaallah. Jazakallah. Mudah-mudahan di sini juga sama bisa belajar, karena ingat bahasa resmi di surga nanti adalah bahasa Arab. Ibu masuk surga teu bisa bahasa Arab, ripuh engke di surga. Bisa kene ngundang sim kuring untuk ngajar bahasa Arab, punten di surga mah don't disturb. Lagi sibuk dengan bidadari, tong ganggu. Mana ayeuna we? Ayeuna sok. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya ya. Asal beriman berukhuwah. Yang kedua apa? Tambahi thaqafah, ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita terus puluhan tahun ngaji, belasan tahun ngaji, tetap kita ini barho. Kalau bubar, tel mi gapo, telat mikir gampang. Penyakit di dia, penyakit didinya. Penyakit di dia, penyakit didinya. Didinya ya. Di Inuma Gusta di rakyat jamaah kumaha ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya sedikit rewel karena umat ini harus naik kelas. Khotib di Al-Hidayah nanti harus berbasis bahasa Arab, kitab kuning, kan gagah ya. Tapi kalau bacaannya dari kiri Latin, Google deh itu kelihatan tidak ustazahnya kurang beraura, bercahaya. Saya mohon mudah-mudahan nanti kita perlahan khotib, ustaz itu adalah ahlul kitab, ngerti maca kitab maksudnya. Insyaallah, mudah-mudahan. Kalau proyek kita itu 6 bulan, insyaallah 6 bulan kalau continue belajar metode ini 6 bulan insyaallah bisa
membaca kitab apapun, dengan catatan kuasai dulu 3000 vocabulary. Wayahna selama 6 bulan 6.000 vocabulary. Karena apa? Kunci memahami bahasa Arab adalah menguasai vocabulary, lalu menguasai grammar dasar, memahami simulasi bahasa seperti tadi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita, ibu ketika umroh bertemu dengan orang Libanon bisa ngomong aina kunta, la aina kunti, kabur langsung. Aduh. Walaupun betul saya kayak sempat nyeri hati sama orang Arab, ibu. Baru 2 hari saya ke Kairo, naik damri pak di Kairo, ada damri di Kairo gini. Ketemu tukang sayur. Lalu saya ingin praktek bahasa, kira-kira ngerti nggak pribumi dengan bahasa Arab saya? Saya ingin nanya lokasi Al-Azhar, alamat Universitas Al-Azhar. Saya tanya, ya mang gitu. Aina taqa'u Jami'atul Azhar? Di mana mang di Al-Azhar? Dia jawab, Shadaqallahul azim. Nyeri hati. Orang menanya alamat, dijawab Shadaqallah. Bahlul si Arab. Karena dia nyangka apa yang saya omongan teh Al-Quran. Kenapa? Sebab dia hanya bisa bahasa Arab prokem, bahasa gaul, bahasa Arab pasar. Tidak bisa bahasa Arab fusha, bahasa Arab Quran, itu nggak bisa. Yang kedua yang paling menyakitkan adalah waktu saya berziarah ke makam Imam Syafi'i. Saya kan Syafi'iyah, berziarah sholat sunat dulu, lalu ziarah ke makam Syafi'i, berdoa di sana. Ya mudah-mudahan menang jodoh gitu. Dan status teh teh masih IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Berdoa khusyuk, tiba-tiba Allah pun sepertinya mengabulkan permintaan saya. Datanglah gadis Mesir, cantik, jelita, jangkung, mancung, hese, jika orang blok di rumah. Putih, bersih, cantik. Tiba-tiba dia menghampiri saya, berdoa dekat saya. Kan GR ibu, karena itu minta doa, gitu saya coba hebat. Saya doa, dia berdoa, saya husuk, dia lebih husuk. Masa Allah. Beres berdoa, betul bu, dikabul. Tiba-tiba dia merangkul, lalu menciumi pagar makam. Pagar makam diciuman Ari Abdi, diantep. Gantengan mana sim kuring jeung pagar makam. Tidinya nyeri hati, amit-amit jambang bayi menang gadis di Mesir. Mung teu bisa ngabedakeun. Ibu lain kepaya, ibu nyeri hati eta ka urang Mesir. Yang kedua baru tahu lamun saya punya istri orang Mesir lalu dibawa ke lembur, itu kandang hayam 3 bulan buat beak. Karena mereka teh naon rewog Ustaz. Rewog daging. Nuju bobogohan teh ibu, hayam hiji teh kuduaan beak gitu eta. Simpeureun ningali ABG gusti hayam hiji kuduaan beak. Jadi lamun boga minantu ti Mesir siap-siap kandang hayam buat beak. Makanya kan badannya ge bayu-bayu, melar, XXL. Tapi di Mesir mah ibu, gendut itu adalah simbol kemakmuran dan keberkahan hidup. Semakin gendut, semakin berkah jeung bekah. Kalau punya istri, istiqomah berat badannya alias langsing itu gagal jadi Bang Toyib. Gagal. Langsing dari anak 1 sampai anak 3 itu gagal menurut perspektif orang Mesir. Kenapa? Tingkat kemakmuran dilihat dari berat badan. Semakin tinggi dan besar beri sukses memakmurkan anak mitoha. Mohon maaf kepada yang minimalis berarti gagal. Kurang perhatian ya. 2 ini tazawwud bisaqafah al-islamiyah. Yang ketiga, tujuan dari halal bihalal adalah ta'mir al-masajid. Memakmurkan apa? Masjid. Memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang hanya beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga pada akhir, itulah yang ahli memakmurkan masjid.
Apalagi lantai 13 ya. Lantai 3. Oh, lantai 3 akan dibangun, subhanallah. Untuk rumah sakit. Serius Bu, kalau di Mesir mah namanya masjid itu punya rumah sakit. Jadi Masjid Rabi'atul Adawiyah, di depannya besar rumah sakit Rabi'atul Adawiyah. Kan hebat. Jadi masjid punya rumah sakit, bukan rumah sakit boga masjid anu sacan kewok teh. Pernah ke San Sadikin? San Sadikin tempo dulu coba. Besar berapa hektar, ari masjid kan sacan kewok. Tahu sacan kewok? Sedikit. Alhamdulillah sekarang lumayan besar ya. Di sana enggak, Masjid Rabi'atul Adawiyah punya rumah sakit Rabi'atul Adawiyah besar. Mudah-mudahan nanti juga Masjid Al-Hidayah punya rumah sakit Al-Hidayah, RSI Al-Hidayah. Amin. Jadi nanti ke Al-Hidayah teh banyak tujuan, ingin berobat, ingin beribadah. Mudah-mudahan. Insya Allah namun simkuri jadi gubernur mah, insya Allah Al-Hidayah ayo rumah sakit. Amin. Kagok lah. 2004 hiji. Catat. Masjid kudu boga rumah sakit, lain rumah sakit boga masjid. DKM melahirkan masjid biasa, DKM melahirkan rumah sakit luar biasa. Subhanallah. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang imam Masjidil Haram. Saya cegat aja walaupun dikawal oleh tentara. Alhamdulillah bisa bertemu, salaman dengan imam Masjidil Haram. Bapak Ibu, itu tangannya halus, ganteng, kaset. Kenapa halus tangannya? Gaji pokoknya 60 juta sebulan. Halus. Al-Hidayah 60 juta. Subhanallah. Karena di sana itu namanya ngurus masjid itu pekerjaan, PNS. Urang mah sesa kerja. Kemana Pak DKM? Masih kerja. Bahwa kalau di sana tidak, kerjanya di masjid. Syekh Sudaisi itu jabatannya 3, imam masjid, lalu direktur Zamzam, dan direktur pendidikan menengah kalau nggak salah di Masjidil Haram. Kebayang kan gajinya? Subhanallah. Segitu gajinya besar, pengeluaran besar, tidak ada kenceleng di Masjidil Haram. Ayat kenceleng beredar di Masjidil Haram. Lalu pengumuman oleh DKM setiap Jumatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengumpulan kenceleng minggu kemarin adalah sekian real. Itu ayatnya. Padahal pengeluarannya besar sekali. Kenapa? Di sini negara campur tangan dalam urusan masjid. APBD masuk masjid. Mudah-mudahan nanti masjid kita juga dapat APBD. Tunggu kalau saya sudah pemegang kekuasaan APBD. Setuju ya? Jangan salah pilih pokoknya namanya curi setar ya, daripada curi finish. Siap Ibu? Dibekahkeun kusim kuring kayak pada jamaah perempuan besok. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, masjid kita menjadi center of excellence, pusat keunggulan umat. Mungkin anak kita sering ke masjid tapi rewel di masjid, biar saja dulu Bapak Ibu. Motah di masjid, biar saja dulu. Yang penting mereka sudah hubbul masjid, cinta masjid. Kenapa Turki sangat kuat walaupun digoyang oleh kudeta militer? Karena mereka sudah terikat dengan masjid. Kita antara masjid dan kenegaraan terpisah. Masjid, urusan negara beda lagi. Jadi nggak ada sekularisme. Sana masjid. Ketika kudeta terjadi, azan berkumandang di seluruh Ankara, Istanbul, di Istanbul. Kenapa? Kan di sini membangunkan orang untuk bangun dari tidur dan bersiaga mempertahankan demokrasi yang telah dicapai selama 2-3 dekade ini. Alhamdulillah. Di Turki, turunan kidul. Rajin di urang maya. Ada juga memang perhatian negara ke masjid, ada maunya. Apalagi musim kampanyenya. Tolong hati-hati kalau ada caleg datang ke Al-Hidayah lalu mau nyiapin karpet, sajadah. Hati-hati Ibu. Tanya dulu, Bapak kalau kalah kira-kira karpetnya masih tetap dipakai enggak? Tanya heula. Bisi cenah soke saya kirim karpet berapapun, tapi pilih saya. Kalau gagal, saya ambil deui eta karpet.
Auzubillahi min dzalik. Eta masih mending karpet ibu kumaha lamun Indomie. Sok kadiekeun eleh kuring mana Indomie teh. Astagfirullah. Allah karim. Inilah innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ketika ketakwaan menjadi landasan, ketika masyarakat ingin maju, lihat Turki, negara besar, kapita ekonominya bagus, mereka punya independensi, izzah, kemuliaan di hadapan negara-negara lain. Kenapa? Karena back to Islam, kembali ke Islam. Mudah-mudahan Pak Erdogan ya bisa bertahan sebagai pemimpin negara Islam tersebut. Mudah-mudahan. Saya punya cerita dulu dari Pak Tarmizi Tahir ya. Ada birokrat yang datang ke masjid. Ada maunya juga, ya diterima. Tapi si Pak birokrat sebutnya menteri, saya menteri, ini tingkat menteri zaman dulu. Karena ingin ceramah dia mau ceramah di hadapan jamaah, maka dia maksain, Bu, Pak, ngapalin ayat. Da isin atunya sambutan di hadapan jamaah Masjid Al Hidayah tidak pakai ayat, dia ngapalin ayat, saputing jepun. Besok nanti bener Bu, sambutan, ceramah, semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya adalah umaro. Bapak-bapak ini adalah sebagai ulama. Antara ulama dan umaro, mari kita kembangkan hablum minallah dan hablum minan nar. Hablum minallah hubungan sareng Allah, hablum minan nar hubungan jeung neraka. Mau? Astagfirullah, eta si bapak mani teu eulem-eulem hablum minan. Nah, inginnya ada apa? Hablum minan nas, tapi yang keluar hablum minan nas. Izin. Sugan teh sekedar itu ya jahiliyahnya. Pas lihat tampilan anak-anak kecil yang melantunkan hafalan Quran juz 30, dia ngomong lagi di panggung. Adek-adek, hebat ya. Biar kecil, masih kecil sudah hafal juz 30. Kalau adik-adik sudah hafal juz 30, bisa nggak naik ke juz yang lebih tinggi? Siapa lah juz yang lebih tinggi? 30 hiji. Emang ayah juz 30 hiji? Bahlul ya orang teh. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Tolong jangan salah pilih ya. Pilihlah yang benar-benar tidak bermasalah, akhlaknya, imannya, ilmunya dan lain sebagainya. Siapa dia? Siapa saja sesuai dengan pesan Quran. Al-Qawiyyu yang kuat, Al-Aminu yang jujur. Itu kuat dulu Bu, baru jujur. Kuat dulu baru berakhlak. Abu Dzar itu hebat dari segi kejujurannya, tapi Al-Qawiyyunya bermasalah. Ketika minta jabatan kepada baginda Rasul, Allah tasta'milni ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Fa innaka dhaif. Maaf, urusan leadership Anda lemah wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar nggak pernah jadi pemimpin, maaf nggak pernah jadi birokrat. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini, remaja-remaja kita, pemuda kita di sini kedepannya menjadi rijalud daulah, pemimpin-pemimpin negara kita, insyaallah, amin. Oleh kekuatan lain, ini ngeri Bapak Ibu, sekarang kita digempur oleh dua kekuatan, kekuatan asing dan kekuatan aseng. Tahu aseng? Nu saripit, meong congkok, terang meong congkok, yang katanya 10 juta meong congkok sudah nyebar di Indonesia, termasuk di Baltos. Seloba meong congkok kayaknya. Tahu meong congkok? Astagfirullah. Mereka sekarang menguasai meong congkok ini, menguasai 80% ekonomi Indonesia. Coba lihat apa namanya pusat-pusat bisnis eta meong congkok wungkul. Orang-orang yang sipit, untung sipitnya cacak-cacak sipit komo lamun bolotot beak meureun urang. Ya kan? Betul nggak? Untung disipitkan oleh Allah. Coba lamun bolotot beakeun urang teh tidak tersisa meong congkok. Tahu istilah meong congkok Ibu? Tong diterjemahkan. Apaleun meong congkok, nu saripit. Sukabumi 10.000 katanya sekarang.
Yang masuk orang-orang meong congkok. Saya tidak anti etnis, kita tidak alergi dengan etnis yang lain. Tapi kalau masuknya dengan cara-cara ilegal dan tujuannya adalah istimar, apa? Menjajah lagi ekonomi kita, nanti dulu. Nanti kena banyak kuat. Yang menarik, Rasulullah ketika berhadapan dengan Yahudi di Madinah, beliau tidak pernah dengan kekerasan. Apa? Ekonomi orang Yahudi tidak pernah diganggu, tapi disaingi dengan ekonomi Islam. Akhirnya apa? Kalah ekonomi Yahudi, menang ekonomi Islam. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan takmir masjid ini mudah-mudahan ada bangkit ekonomi. Jadi lamun ngaji yang bagus teh nya karaos, nya kahartos. Karaos dulu nyata hasilnya, maka baru mengerti, memahami. Insyaallah, mudah-mudahan nanti mah pengajiannya ada door prize umrohnya, semangat gitu. Siap Ustaz Asep? Siapa yang menang, insya Allah diumrohkan dengan biaya DKM. Bertemu di Jeddah. Bertemu di mana? Di Jeddahnya. Nanti bapaknya di Jeddah. Gimana caranya dari Baltos ke Jeddah? Teuing, pokoknya bertemu di Jeddah. Saya ingin Bapak Ibu, kalau Ibu umroh, kalau Bapak umroh, tolong bisa enggak bisnis juga ke penetrasi bisnis ke orang-orang Timur Tengah. Ini penting, Ibu. Ta'awun sesama Muslim. Makanya belajar bahasa Arab. Apalagi ana halabhab. Tahu ana halabhab? Jangan. Belajar coba. Termasuk mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin punya besan orang Arab, insya Allah kita fasilitasi. Ngan siapkan mereka kadang hayam sing lombanya. Kemana sih Ibu? Menuju ke Libanon. Gunung naon ke Libanon? Kabesan. Ih, resep merenya. Orang Libanon teh cantik-cantik, tinggi-tinggi. Orang Mesir juga sama Ibu, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kenapa? Cantik pantas turunan Siti Julaikha. Ganteng-ganteng pantas turunan Nabi Yusuf. Hari diundang turunan Gajah Mada. Mending Gajah Mada, mohon Gajah Depak. Nah nih Bu, subhanallah. Ya. Tapi saya bangga sebagai orang Indonesia Ibu, Bapak. Kenapa? Orang Arab itu sangat respect dengan Indonesia karena Islamnya. Betul. Saya waktu ke provinsi Giza, di samping provinsi Kairo, pas masuk ke kampung, masya Allah, terharu Ibu, tersanjung. Baru turun dari mobil, sudah diserbu anak-anak, lalu diabring-abring ke barudak letik. Asal jadi tamu besar, gagah. Diabring-abring ku barudak koces. Cina ieu saha, cina rada bodas tapi pesek. Pas masuk masjid, masya Allah jamaah udah siap. Apa yang terjadi? Saya masuk masjid Ibu Bapak, langsung dites adan gerak. Padahal saya kan guru besar Iqra. Saya guru besar Iqra. Nah datang ke Giza dites adan gerak. Bismillah atau saya adan saya kerkebak. Semampu saya dan semang kita santri. Mungkin karena menakjubkan dan memukau, saya langsung diserbu sama aki-aki, langsung cipika-cipiki, ngegersel ini. Kumisna Ibu. Allah, mereka bangga. Tapi yang sering saya tidak bisa ngomong, orang Mesir kalau ketemu dengan orang kita, pertanyaan pertama bukan kumadamang, apa? Hal hafidhal Quran. Nah, kamu hafal Quran? Insyaallah. Kita ke kampus teh 1 jam naik bus. Itu di bus itu biasa. Orang baca Quran, orang melantunkan hafalan Quran. Kalau kita macet hafalan Quran, itu dibenerin, dilurusin oleh orang-orang sekitar kita. Bangga kan? Pak polisi capek kerja, minggir, langsung baca Quran di pinggir jalan. Kan tidak top, ceng. Sekali stop, goceng, nggak ada. Subhanallah. Pas saya pulang dari Mesir, masuk ke kota Bandung, naik Damri,
terkejut, alhamdulillah ada pemuda naik damri langsung melantunkan ayat Quran. Subhanallah, ternyata di Bandung juga ada yang tilawah di bus. Beres gitu kopiah yang dilocot edar Gusti sugan teh ikhlas teh amin. Allah sanes di kebon bibit eta sanes di RW sabaraha eta saya rada kenal rai nama itu. Aduh, sesama pengedar jangan saling gitu lah. Koordinator nih ya. Kira subhan. Quran itu jadi syiar, simbol. Quran itu jadi nyawa kehidupan orang Mesir. Mereka bangga dengan Quran, tahfidz Quran, menghafal Quran. Dan bukan menghafal saja, mereka adalah menafsirkan Al-Quranul Karim. Yang lucu, ada 2 orang Kristen Koptik di Mesir itu hafal Quran, Bu. Dua pakar bahasa Arab, pakar sastra itu Kristen Koptik, dia dosen di Cairo University. Dia hafal Quran, padahal Kristen. Kristennya Kristen Koptik, bukan kayak Kristen di kita, itu Kristen Ortodok. Ketika ditanya, kenapa Anda hafal Quran? Saya dinasihati sama ibu saya, kalau kamu ingin jadi jago sastra Arab, hafalkan Al-Quran. Karena di perkampungan Mesir mah, Bu, antara Kristen dengan Islam itu rukun. Sehingga orang Kristen pun belajar Quran, hafalan Quran, hafal Quran. Ini orang Kristen Koptik hafal Quran. Ada orang Quran, orang Islamnya tidak hafal Quran. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lah ini jadi malu ya. Kita jadi malu. Mudah-mudahan nanti sehingga tarawehnya nanti di Al-Hidayah seperti di masjid-masjid di negara Arab 1 jam tarawehna. Kenapa? 1 juz per malam. Subhanallah. Berapa menit kemarin di Al-Hidayah tarawehna? 1/2 jam. Segitu 1/2 jam saja sudah banyak demo di belakang. Baratu, darehe, kaki unggul, veteran unggul. Astagfirullahaladzim. Ngaku pengikut Imam Syafi'i, ngakutnya saya madhab Syafi'i, tapi urusan taraweh tidak berkiblat dengan tradisi taraweh di masjid Imam Syafi'i waktu Ramadan. Lihat di 10 hari terakhir, subhanallah sangat hebat sekali itu Bapak sholat tarawehnya. Kenapa? Sama, rokatnya sama kita aja sama, nggak beda. Tapi bacaannya lama, indah, masuk ke hati. Setara jam 10 malam, finish jam 3 dini hari. 5 jam taraweh. Sanggup di Al-Hidayah 5 jam taraweh. Pas imam salam geus eueuh jelema. Katuhu geus subuh, kakeca geus lomo. Sarare. Besoknya langsung petisi SMS ke Pak DKM, stop kekerasan dalam ibadah. Tuur beak. Nah, di nonton Piala Eropa tidak ada keluhan tuurnya. Nonton Persib bari dibantai kamari ku semen Padang. Enak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kemarin dibantai? Karena pas saya umroh kemarin, saya lupa tidak mendoakan Persib. Itu saya mohon maaf ke Kang Umuh ini. Sebab ketika 2014 saya haji, saya teringat ke Persib yang akan main di Palembang di final ISL 2014. Saya langsung kerahkan nenek-nenek sebelum berangkat ke Mina untuk ayo nenek-nenek kita berdoa untuk Persib. Allahumma ansur Persib wahzim a'da'a Persib. Menang Ibu 2014. 2015 sim kuring teu hajian, kacau eta Persib. Jadi kalau ingin Persib menang, hajikan saya atau minimal umrohkan saya, insya Allah dijamin. Jangan ustadz lah yang lain, kacau nanti. Subhanallah. Coba mari 3 hal sajalah. Masjidnya kita makmurkan secara fisik maupun kegiatan. Tambahkan terus sakofah wawasan kita, lalu ukhuwah sesama muslim muslimah sangat hebat. Ini yang akan mendapatkan rahmatullah
rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat, innamal mu'minuna ikhwatun. Esensi orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Berdamailah sesama saudara kalian. Wattaqullaha, terus takwa kepada Allah, la'allakum turhamun. Niscaya kalian akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman, nggak mungkin bisa berukhuwah. Ukhuwah sejati ada islah, rekonsiliasi. Atas kamali orang islah, sareng bang anu orang meridit kamari atas islah. Panari nuju halal bihalal sakitunya urang lubarkeun segala dosa termasuk segala hutang. Amin. Tinol deui. Bangkrut atuh bangkrut. Allah. Komo cicilan ka Koperasi Al Hidayah. Aya Koperasi Al Hidayah. Oh teu acan. Jadi alhamdulillah bebas tina peminjaman da teu aya nya. Islah, rekonsiliasi. Udah ibu kemarin islah dengan suami. Loba dosa mana ibu jeung pamajikan kira-kira? Dengan loba dosa ibu-ibunya, masya Allah. Ibu-ibu mah ya Allah, tiada kasih sayang harus identik dengan kasih uang. Ngeri. Tidak sempurna kasih sayang tanpa kasih uang. Kasih uang tanpa kasih sayang tak apa-apa. Ini rumus ini gitu lin. Terus rumus ini nggak usah ada kasih sayang, yang penting kasih uang. Hayang wukuf di Baltos, hayang lempar jumroh di TSM, astaga, hayang mabit di Pasar Baru. Allah. Untung saya punya istri solehah ibu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dia hanya pesan kepada saya, berilah nafkah yang banyak bari halal, jangan yang sedikit bari haram. Alhamdulillah. Jarang ya punya istri seperti itu. Subhanallah. Mangga itu. Kita sedang menghadapi tantangan sekarang Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu masalah aliran-aliran sesat yang ngaku nabi ti Garut nyingcet ngarana Kang Emen ngaku nabi cikuma shalawatna Allahumma sholli ala Emen wa ala ali astagfirullah cik atuh rada necis ngaran teh Garut nyingcet aya ketika diintegrasi ternyata orang-orang yang tidak ngaji ke masjid, tidak punya guru yang jelas, tidak punya jamaah seperti kita, tersesat di jalan-jalan akidah. Hati-hati. Sekarang yang sesat itu kata majelis ulama hampir 300-an jenisnya. Aliran sesat yang paling gampang itu masalah akidah adalah kalau sudah masalah syiriknya, ngaku nabi, ngaku Tuhan apalagi. Yang kedua adalah kalau sudah berkait dengan usuluddin, dasar-dasar agama. Qurannya sama, oke. Qurannya beda, sesat. Nabinya sama, oke. Beda nabi, sesat. Apalagi ada nabi besar, ada nabi kecil. Nggak boleh Bapak Ibu, jangan sekedarnya nabi besar Muhammad. Mereka senang tuh dengan nabi besar, karena lawan nabi besar apa? Nabi kecil. Jadi nabi besar sudah habis, nabi kecil setiap 100 tahun ada lagi. Hati-hati itu. Nabi maksum, iya. Tetapi ketika mengatakan sahabatnya tidak maksum, sehingga sahabat boleh dicela, sahabat boleh dikritik, waspadalah. Hati-hati ini. Sahabat kalau dikritik, sahabat kalau dihabiskan, gimana hancur Islam ini? Memang Abu Bakar tidak seperti Rasulullah, tidak maksum, Ali tidak maksum, Umar tidak maksum, apalagi kita. Tetapi mereka adalah khairul qurun qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. 3 kan generasi sahabat yang terbaik. Apa generasi Islam? Yang pertama zaman Rasul, zaman setelah Rasul sahabat, dan zaman setelah sahabat apa? Tabi'in. Kalau ini dipotong, dicerca, dihina, ingat kata MUI pusat itu masuk aliran sesat, waspadalah. Nikah yang jelas adalah pakai ijab qabul, saksi doa, lalu ada mas kawin. Tiba-tiba nggak ada saksi. Saksinya dari mana? Gonwe, ayo tukang ojek, mang saksian kawin.
Astaga. Apalagi kawinnya kawin kontrak 2 jaman, 3 jaman. Nah bedana jeung jajan, nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, ini anak muda kan seneng kalau urusan syahwat difasilitasi kayak begitu. Waspadalah. Waspadalah. Singapura, seketika saya berkunjung, ngeri Bapak Ibu. Muslim Singapura ditindas 20% itu. Boleh mendirikan lembaga Islam tapi disimpan di daerah merahnya Singapura, daerah pelacuran Singapura. Satu madrasah didirikan di daerah pelacuran, diizinkan, tapi daerah pelacuran ini sekarang tutup Pak, karena diganggu oleh orang-orang Singapura yang kafir. Neng, berapa sejam ke pelajar-pelajar kita, akhirnya bukti Pak. Tinggal kita Muhammadiyah punya lembaga di daerah merah di sana. Ya alhamdulillah saya juga ngajar di sana, saya tahu betul nauzubillah beratnya Islam berhadapan dengan penguasa-penguasa sekuler Singapura. Tapi saya coba, Ibu sekali-kali, Ustadz ingin tahu nggak lorong jahanam Singapura? Ayo sok. Hari Ustadz mah walaupun ke daerah lorong jahanam alias daerah merah dalam rangka tugas dakwah Ibu Kade. Dalam nahi mungkar itu ada namanya identifikasi kemungkaran. Bener nggak ini mungkar? Ustadz mah dalam rangka verifikasi data. Hati-hati Ibu. Hari jamaah lain kita meresep kade entong. Oke, siap. Saya berangkat. Ada daerah paling merahnya adalah lorong 20 Geylang Singapura. Hati-hati kalau Ibu cari hotel di sana murah, tapi daerah pelacuran ya, daerah prostitusi. Tapi ustadznya saya kawal. Oke, kamu kawal. Tapi ada prosedur kalau lewat lorong jahanam. Apa? Pertama, ustadz jalan teh harus lurus pandangan ke depan, jangan culak cilek. Oh gitu, siap. Kedua, kalau sudah jalan jangan berhenti-henti, terus saja katanya. Oh gitu, siap. Atau dikawal Ibu ke tokoh Islam di situ. Betul Bu, memang nggak boleh, itu adalah daerah pelacuran. Sengaja, Geylang. Hati-hati. Masjid dihancurkan demi pembangunan, tidak ada ganti rugi yang memadai. Sedih sekali itu Singapura. Yang kemarin sedihnya apa? Urusan menyembelih kurban harus pakai sertifikat dari pemerintah nasional gerak. Menyembelih gaya Islam teh dikritik karena tidak berperi kebinatangan. Peri kebinatangan, peri enang. Dilatih lagi, harus punya sertifikat. Ini pelecehan terhadap para penyembelih Muslim. Ini. Tapi yang membuat saya bahagia adalah honor saya di Singapura kan berbasis dolar. Ternyata menghitung honor gaji dengan dolar itu getarannya beda dibanding dengan rupiah. Tuh. Beda rasanya itu. Beda gitu semua. Pantesan teman saya betah di Singapura Ibu. Dia tukang ceramah kematian di pemakaman. Sekali berdiri untuk satu kematian $200. $200 Ibu sekali ngadeg untuk pemakaman. Coba seminggu 2 kali. Lumayan, $400. Subhanallah. Minat? Ada yang ingin jadi spesialis tukang nguburkeun di ditu? $200, $1.400.000 lumayan eta. Di dia sabaraha? Lillahi ta'ala. Saya ingat naon. Ka Syekh Majid teh karena Allah. Tapi insyaallah umat Islam Indonesia saya bangga. Itu aja asabah aliran sesat, aliran yang munharifah, menyeleweng dari akidah. Tolong jaga. Kunci utamanya apa? Pahami Al-Quran, pahami sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul dengan benar. Benar memahami, tidak akan sesat. Benar memahami, tidak akan menyimpang dari ajaran yang benar. Itu aja. Apalagi sekarang isu ISIS ya? Siapa itu yang buat ISISnya itu? Siapa? Medin siapa itu ISIS? Siapa itu ISIS? Apa itu ISIS? Ini susah, ini sulit. Kawin susah, tekawin sulit liarnya. Tekuliah susah, geus kuliah lebih sulit liarnya. Jadi SAG, sarjana acan gawe. Nauzubillah. Saya juga sama Pak Bu sehari-hari di kampus UIN Bandung. Sedih kalau melihat lulusan kami belum bisa sempurna kualifikasi, keahlian, kompetensi. Nah ini sedanglah kami perbaiki
Dan mohon ibu bapak nanti mendukung life skill mahasiswa masa depan kita, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan pemimpin di masa depan, agar punya kualifikasi tadi, ilmu, dekat ke masjid, dan punya ukhuwah Islamiyah, insyaallah ta'ala. Makanya di akhir taklim atau tabligh ini saya hanya mengharapkan dua hal saja, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita dukung rencana renovasi Al-Hidayah yang ke lantai 3 ini ya, biar lebih smart, cerdas, orang-orang di sekitar sini lebih tenang, berdiam, bertolabul ilmi di masjid. Yang ketiga apa? Syiarnya mewarnai keberkahan orang-orang di sekeliling Al-Hidayah. Nama juga Al-Hidayah, the guidance, petunjuk dari Allah. Yang kedua, berjamaah terus, berukhuwah terus, wala tafarraqu, jangan pipirakan, jangan bercerai-berai. Beda mazhab fikih biasa, yang tidak biasa adalah beda mazhab akidah. Itu tidak bisa disepelekan, insyaallah. Mudah-mudahan saja ceramah singkat saya pada malam hari ini. Saya tadinya kata Kang Kadar blok 12, RW 12 ke blok 12. Rara santai blok Simkuring, blok 12 di Ranca Ekek. Ya tenang-tenang aja lah, tinggal dijemput ke motor sih teh. Ternyata di Baltos. Ya Allah, Ranca Ekek ke Ranca Baltos. Astagfirullah. Sudah tenang-tenang Ustaz, tenang nyantai gawe jam 7.20 kan itu aja. Paling 15 menit nyampe deh, caket sakomplek. Ternyata Baltos. Karenanya tolong nanti doakan saja, mudah-mudahan saya punya pesawat pribadi supaya gampang terbang kemanapun saya mau. Sekarang mah capek ibu, darat macet. Kalau atas kan tidak ada macet ya. Ustadz mendarat kan heboh. Ustadz lengit helikopter nak kan jadi ini mau Ustadz macet biasa. Tolong doain ya, hanya 15 miliar kok satu pesawat. Mudah-mudahan DKM bisa menyisihkan untuk anggaran pesawat pribadi Ustaz. Amin. Insyaallah. Inginnya lama ibu bapak, tapi kasihan di belakang napas-napas kehidupan sudah menipis. Kicep nages teu jelas. Komoye para veteran geus merah matanya udah siap jihad. Ngeri saya lihat veteran ya. Lamun dikirim ke Irak teh jeung geus labaik langsung ngagajleng karena matanya sudah merah. Jihad atau asare. Pemudanya mudah-mudahan istiqomah ya, pemuda-pemuda kita, pemudi kita. Harapan kita insyaallah kalau pemuda kita rajin ke masjid, rajin berukhuwah, rajin thalabul ilmi, insyaallah jadi insan yang saleh insyaallah taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa sempurna, barangkali insyaallah next waktu lain kita akan, terutama tadi saya izin mudah-mudahan nanti kita adakan ya seminar sehari saja mengenal metode bahasa Arab super cepat, gagal uang kembali, syarat dan ketentuan berlaku. Simkuring Mas Santren 12 tahun, ibu bapak genap tahun di Indonesia, genap tahun di Mesir. Siap 12 tahun Mas Santren? Nggak mungkin. Saya peras saja, nggak usah 12 tahun, cukup 6 jam one day training di Al-Hidayah. Mudah-mudahan pulang dari Al-Hidayah paham basic bahasa Arab, sehingga ibu bapak bertemu dengan orang Arab, aina kunta, aina kunti, gitu ya. Jadi ibu-ibu bangsa kunti. Kalau kita mah kunta, anta, anti, jalasta, jalasti, fahimta, fahimti, itu kan. Allah karim. Insyaallah Ustaz. Metode saya mah jangan tahu terjemah, jawabannya apa? Wallahu a'lam. Kedua, ulah loba tanya. Bisi di DO. Cing we pokoknya. Jadi tenang, guru juga. Ini driver saya, ini sudah jadi ustad, ibu pernah driver ya teh. Tapi karena 3 bulan ikut saya naik pangkat jadi ustad. Dia sebenarnya kayak ustad, juring. Yang benar itu ustad kan. Subhanallah.
Mudah-mudahan ibu bapak sekalian Masjid Al-Hidayah Allah berkahi kebersamaannya, ukhuwahnya, sakofahnya, lalu takmir masjidnya dijamin oleh Allah semakin makmur insyaallah taala. Itu saja yang disampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf mengganggu tidurnya ya. Ada yang tidur salah baca doa merenya. Purnama duduk manis lihat wajah saya, bacanya apa? Robbi zidni ilma warzuqni. Si Aki kalah maca bismika. Si Aki bismika Allahumma ahya bismika. Doa naon eta? Doa tumor tukang. Itu saya jazakumullah. Haturpunten mungkin sindir sampir atau heureuy saya kurang berkenan dengan kesepuhan di sini, para tokoh di sini, jamaah masukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.